Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof? Alhamdulillah sangat sehat. Alhamdulillah sangat sehat. Ini harapan Saya doakan, kita subhanallah. Saya sehat karena didoakan oleh orang-orang yang mendengarkan radio ini yang orang-orang terbaik. Amin. Ya, saya yakin sekali lagi Anda semua yang mendengarkan radio ini adalah orang-orang pilihan Allah. Amin. Allah memberikan uang kepada orang yang dicintai dan orang yang dibenci. Tetapi Allah hanya memberikan kesadaran agama hanya kepada orang yang terpilih. Ya, jadi kalau ada orang tidak sholat diberi uang biasa. Ada orang tidak beragama jantungnya disehatkan Allah biasa. Tetapi agama hanya diberikan wala yu'tid din illa lima yuhib, dan kesadaran beragama, kesediaan untuk meningkatkan kualitas ibadahnya itu hanya diberikan pada orang-orang yang memang sengaja dipilih secara khusus oleh Allah. Oleh karena itu Anda semua yang mendengarkan acara ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Sebab hanya orang-orang yang dipilih Allah lah yang memang senang untuk berpikir tentang apa yang harus kita lakukan tentang sholat kita. Luar biasa. Ya, sebelum dilanjutkan saya ingin menyapa saudara-saudara saya yang sekarang ini sedang susah ya, Mas Gilmi. Kenapa, Prof? Ya banyak hal lah, subhanallah. Tapi katakan sekarang hari ini la tahzan innallaha ma'ana. Saudara-saudara saya, kakak saya, adik saya, orang tua saya, ya semuanya ya. La tahzan, jangan bersedih. Allah sangat dekat kepada Anda. Jadi kalau orang yang paling care, paling penuh perhatian itu adalah istri Anda, ketahuilah bahwa Allah lebih dekat pada Anda daripada istri Anda sendiri. Ketahuilah jika orang yang paling dekat kepada Anda itu adalah ibu Anda yang paling menyayangi, tetapi ketahuilah Allah lebih menyayangi Anda daripada ibu Anda sendiri. Ketika Anda jauh dari orang tua, maka yang lebih dekat pada Anda adalah Allah. Sekalipun Anda itu persis kulitnya bersentuhan dengan ayah Anda, tetapi Allah lebih dekat kepada Anda. Jangan berputus asa, la tahzan innallaha ma'ana. Saatnya saudara-saudara sekalian, hari ini Anda berkirim SMS kepada seluruh sebanyak-banyaknya orang untuk berpesan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sebab orang bersedih itu seperti orang sudah tidak percaya lagi bahwa Allah bisa menolong Anda. Orang bersedih itu seperti orang sudah mengkhianati bahwa Allah seperti sudah tidak memberi kasih kepada dia. Maka jangan bersedih, sekali lagi jangan bersedih, la tahzan innallaha ma'ana. Ini perlu di SMS kan? Iya toh, supaya dapat pahala. 10 orang lah di SMS itu, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih bahwa karena Allah itu selalu bersama kita. Katakan bahwa keputusan Allah untuk Anda itu adalah keputusan yang terbaik. Sakit Anda itu bukan Allah tidak menyayangi Anda. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak benci kepada kamu dan tidak meninggalkan kamu. Ya, sama sekali enggak. Ya, ini ada saudara-saudara kita yang sedih, maka saya berharap terbitnya matahari pagi ini adalah terbit pula harapan-harapan baru untuk mereka. Kepada saudara-saudara saya yang sakit, ini ada banyak yang sakit, termasuk ini yang kemarin ikut PTSB. Pak Khalil itu juga sedang sakit, tetapi kemarin semangat ikut pelatihan terapi ya. Terima kasih Pak Khalil ya, ini program dokter beliau ini. Terima kasih kepada seluruh peserta pelatihan kemarin ya, PTSB kemarin. Saya ini tidak ada apa-apanya kalau tidak ada Bapak Ibu sekalian. Apa sih artinya saya menulis kalau tidak ada yang mau baca? Jadi saya bisa begini karena Anda semuanya. Jadi kalau saya dianggap punya kebaikan, maka jariahnya itu untuk Anda semuanya. Amin. Karena Anda itu yang menyemangati saya. Kepada saudara saya juga, ini ada teman, ini dosen yang juga lagi sakit tapi sekarang dalam proses kesembuhan, Bapak Nur Ahmadi. Dosen ya, mana, dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau sembuh dan sehat supaya bisa menyelesaikan tugas-tugas sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah yang harus mengantarkan anak-anaknya menjadi anak-anak hebat semuanya di kemudian hari. Saya doakan juga seluruh yang sakit ya, seluruh yang sakit. Percayalah bahwa Allah bisa memutar bumi yang demikian berat, langit, apalagi hanya menggerakkan tubuh Anda menjadi tubuh yang sehat.
Allah bisa menghidupkan orang yang mati itu gampang. Saya yakin juga Allah lebih mudah untuk menyembuhkan Anda. Gitu ya. Prof. Jadi kalau Allah bisa menghentikan api yang membakar, maka yakinlah bahwa Allah bisa mematikan virus-virus dan bakteri di dalam tubuh Anda. Gampang sekali. Prof, hari ini Pak Dr. Saiful Zazil. Oh iya, gimana? Beliau ini insya Allah hari ini datang ketemu jenengan. Oh iya ya. Bersama budayawan Pak Zawawi Imron. Itu guru saya. Insya Allah menemui kita hari ini. Ya, cocok. Iya. Perlu diketahui bahwa iktiraf yang seringkali ya menggetarkan saya sendiri yang membaca ya. Iya. Dan menggetarkan orang-orang yang mendengarkannya, dan mereka bergetar bukan karena saya, tapi karena Allah lah yang menggetarkan. Itu dulu adalah karya saya, tetapi diperiksa oleh pemenang lomba puisi se-Asia, yaitu Ustaz Zawawi Imron. Masya Allah. Itu. Kalau saya sendiri tidak mampu, Mas Hilmi. Saya bukan budayawan, saya bukan sastrawan. Saya biasa, dosen biasa, sehingga bahasa-bahasa saya tidak terlalu mengena. Jadi iktiraf ini sudah perpaduan bahasa yang luar biasa. Ya, antara itu saya, kemudian Profesor itu. Lalu kita sempurnakan lagi. Setiap sujud saya minta kepada Allah. Saya minta kepada Allah, ya Allah, saya akan nanti membacakan iktiraf. Saya akan memegang komputer. Mana ya Allah yang diperbaiki gerakan tangan saya. Makanya ketika iktiraf ini dibaca, hati bergetar, tidak sedikit. Siapa yang tidak bergetar, Mas Hilmi? Kemudian meneteskan air mata. Kalau saya katakan, Mas Hilmi, ayolah berkata, aku belum menjadi suami yang baik. Betul. Siapa yang membantah? Saya ingin tahu. Ya. Siapa yang berkata kemudian saya tidak, saya terbaik itu. Siapa bilang begitu? Langsung dek. Ya toh? Ya. Ya Allah, saya belum menjadi istri yang baik. Sekarang saya ingin tahu siapa yang berani mengatakan saya istri terbaik. Kalau saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk berkata aku belum menjadi orang tua yang baik, sekarang saya ingin tahu, coba angkat tangan. Siapa yang merasa orang tua menjadi orang tua terbaik? Tidak membantah mereka. Sama sekali. Yang lebih menyentuh itu ketika kita sudah masuk ke bagaimana memohonkan orang tua, ayah, ibu. Jadi kalau Anda ini dihidupkan oleh Allah sampai hari ini, untuk apa sih sebetulnya? Karena Anda diberi kesempatan. Bebaskan orang tua Anda dari siksa kubur dengan perbuatan baik Anda, gitu loh. Yeah. Kalau tidak bisa, untuk apa Anda hidup diteruskan kalau tidak bisa bermanfaat untuk orang tua Anda? Ya, itu. Jadi Anda ini dihidupkan untuk apa sih? Cobalah kita renungkan. Orang-orang seusia kita ini sudah banyak yang meninggal dunia. Orang-orang yang usianya jauh di bawah kita ini juga sudah dipanggil Allah. Untuk apa sekarang? Sekarang bertanyalah kepada Allah, aku disuruh apa ya Allah engkau hidupkan ini? Ya. Oleh karena itu, saatnya kita ini istighfar kepada Allah. Kita ini, siapa yang tidak kaget, Mas Hilmi, kemudian ketika kita mengatakan, siapa yang sholatnya sudah tepat waktu semuanya? Ya tidak ada juga. Cobalah sekarang kita melihat wajah kita di kaca Al-Quran itu. Al-Quran itu kaca. Lalu letakkan wajah Anda di depan Quran itu. Kita akan tahu bahwa wajah kita ini bopeng. Muka kita ini pekat penuh maksiat. Tapi cobalah, walaupun wajah Anda seperti hitam kayak gitu itu, cobalah. Allah tidak pernah memalingkan wajah dari Anda kok, selama Anda tidak mengeluh. Itu loh ya. Maka pagi ini bersama-sama ayolah kita baca raditu billahi robba. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Katakan, ya Allah, demi Allah, nah ini demi Allah saya tidak mengeluh apapun yang Engkau berikan kepada kami. Itu. Aku tidak mengeluh. Apa rezeki sekarang yang masih kurang, atau sekarang hari ini saya menghadapi kemo, atau hari ini saya jadwal operasi, atau hari ini saya dipanggil kepolisian, atau saya sudah jalani saja. Apa sih maunya Allah, itu ikuti. Tidak ada kebahagiaan melebihi dari menafikan keinginannya demi keinginan Allah. Apa yang kita lakukan ya? Masya Allah. Prof, ini mewakili salah satu peserta PTSB yang kemarin. Ini masuknya ke Mbak Nikmah, tapi kemudian Mbak Nikmah gimana ke saya. Mas, ini ada SMS dari Mbak Ayun. Iya. Mbak Ayun itu siapa, Mas? Peserta yang kemarin. Peserta yang kemarin. Qurrata Ayun.
Oh iya, yang maaf. apa namanya dipanggil profesor, yang diapresiasi naik ke panggung gitu. Iya. Mohon maaf yang guru yang berjuang mati-matian berdarah-darah untuk bisa ikut itu ya. Betul, dengan menjual cincin. Subhanallah, saya malu pada dia. Andaikan saya boleh mencium tangannya, saya cium tangannya. Ini orang baik, mengajar Al-Quran dan dia tidak main-main, dia ikut latihan itu tidak seperti yang lain ya. Dia ini guru Al-Quran dan kemudian harus berjuang mati-matian untuk bisa ikut. Gimana Mas Umi? Ucapannya diawali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nikma, saya terima kasih banyak untuk acara PTSB kemarin. Minta tolong sampaikan terima kasih ya. Terima kasih saya yang tak terhingga kepada Profesor Ali Aziz. Hadiah dari beliau kemarin sebagian saya belikan sajadah untuk bapak saya. Ya Allah ya Rabb. Iya. Untuk kakak saya, untuk 3 kakak saya, Masya Allah, untuk 1 guru ngaji saya di desa. Masya Allah. Iya itu Mbak Kurota ini mana yang, tolonglah sampaikan pada saya siapa yang perlu diberi buku gratis, saya berikan semuanya itu. Kalau guru-gurunya Mbak Kurota tinggal telepon aja lah. Seluruh saudara-saudara kita yang tidak punya buku ya, yang tidak mampu membeli, silakan aja telepon ke Mas Supri ya, itu 081 231 304 333. Ini tolonglah itu telepon aja yang jelas, itu nanti akan dikirim kok. Itu gratis, insya Allah gratis. Kecuali yang tidak jelas ini siapa dan sebagainya. Ini perlu saya sampaikan juga, jadi itu telepon ini silakan yang belum punya buku datang ke Al Victor sini ya. Atau datang juga bisa sekarang mulai hari kemarin ini saya diminta oleh Togamas di Jalan Diponegoro ya. Itu juga sudah minta dikirim buku ini, buku terapi saat bahagia, doa-doa dan kemudian teknik khutbah untuk yang komunikatif. Masuk semua. Sudah silakan. Kalau malam hari atau apa tidak sempat ke Al Victor bisa mampir ke situ. Prof, saya boleh melanjutkan, Prof? Boleh, Prof. Apa yang disampaikan oleh Mbak Kurota Ayun tadi. Selain untuk Bapak 3 kakak saya, 1 untuk guru ngaji saya di desa. Saya yang menceritakan kebahagiaan ini kepada mereka semua. Sebagian akan saya belikan cincin kembali seperti amanah beliau, seperti amanah Profesor. Mulai hari Seninnya setiap hari saya mengajar Al-Quran dari beliau yang saya pakai. Masya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekali lagi syukran katsirah. Hanya Allah yang sebaik-baik pembalas untuk keluarga Profesor, Mbak Nima, Mas Helmi dan kru Al Victor. Semoga sehat selalu, diberkahi dalam setiap halnya. Alhamdulillah. Ustaz, subhanallah, ada guru kita ya Allah. Ustaz Dr. Zawawi Imron. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, subhanallah. Ustaz, Pak Yai, terima kasih panjenengan rawuh. Ya, subhanallah. Kita kedatangan tamu besar ini. Ya Allah ya Rabb. Guru besar kita. Iya. Bapak Kiai Haji Zawawi Imron. Ini sekali lagi ini yang saya sampaikan ya. Ini tulisannya beliau ini hanya sedikit, hanya 3 baris ya. Sujud itu mudah, yang susah adalah meratakan dahi di atas tanah. Sujud itu mudah, dan yang itu susah hanya 3 kata ya, hanya 3 baris. Tapi saya sampaikan pada banyak dari seluruh pembaca ini justru merenungkan ini apa maksudnya, pokok saya bergetar gitu. Inilah bahasa itu kalau keluar dari orang yang ahli itu beda rasanya. Ini sampai ada juga yang ingin ketemu. Ini Pak Subiakto, itu sampai baca ini terus kemudian memanggil telepon itu. Itu orang di Belanda juga begitu ya. Karena itu judul bukunya itu ada dam-damnya itu loh. Bahasa Belanda. Refren di sudut dam. Ya itu. Refren di sudut dam itu karena itu. Itu. Subhanallah. Jadi pada waktu itu saya ditanya apa maksudnya beliau ini. Ini artinya gini loh. Itu saya tidak tahu maksudnya, nanti biar dijelaskan beliau lah. Betul. Waktu saya jelaskan. Lah kalau hanya meletakkan dahi di tanah itu gampang, tetapi mempunyai sikap tawaduk, rendah hati yang seperti itu yang susah itu. Banyak orang rukuk tapi tidak menunduk. Banyak orang sujud di atas tanah tapi tidak punya sikap merendah. Itu yang susah. Jadi bagaimana menghilangkan aku lebih penting dari yang lain itu loh yang susah gitu.
Jadi kalau Anda ini mengatakan bahwa aku lebih penting dari dia, itu berbahaya. Tutur kata Anda itu sudah beda kalau Anda itu berkata aku membutuhkan dia gitu loh. Ya, jadi kalau saya ini senior, mestinya dia yang harus ke saya. Itu kalau ngomong begitu, mesti bahasanya tuh nadanya naik, lalu tangannya itu tidak tahu di mana itu. Ya, tapi kalau dikatakan saya, walaupun saya senior, saya tetap menghargai dia dan saya akan datang kepadanya. Itu pasti itu bahasanya merendah dan subhanallah. Itu yang disebut barangkali yang disebut tulisan Pak Yai Zawawi ini ya, Pak Yai Zawawi ini yang mengatakan bahwa meletakkan dai di atas tanah itu gampang, tetapi yang susah adalah mempunyai jiwa di mana dia merendah seperti itu barangkali itu. Ini terima kasih Pak Yai. Ini anak saya juga S2-nya ini juga menjadi S2 karena dibimbing beliau. Jadi Afan, ya? Bukan yang Mehdia. Yang Mehdia itu S2 di arsitek gitu. Beliau yang ternyata yang membantu banyak ini ya beliau di Sumeneb sana. Alhamdulillah. Pak Yai itu Pak Salan itu gimana itu referen dam itu loh. Yai Zawawi Imron, ahlan wa sahlan. Pak Dr. Saiful Jazil juga terima kasih, selamat datang di studio El Victor Surabaya. Dulur El Victor, Anda masih bersama saya Helmi Ansori di Fajar Syiar El Victor untuk kali ini. Dan luar biasa, saya bahagia dan gembira sekali. Tidak terbayangkan sebelumnya orang-orang top, orang-orang besar berada di studio saat ini ya. Iya, biasanya kita lihat di layar film ya. Biasanya di layar film. Jadi beliau ini pemeran utama film Penjuru 5 Santri ya. Betul. Pemeran utama ini. Tapi apa itu di sana lebih karismatik lagi ya itu ya. Begitu ya. Saya belum lihat ini. Ini juga karismatiknya 95, tapi kalau di filmnya itu bisa 100. Karismatiknya luar biasa ini. Yai Zawawi Imron. Nah, beliau inilah yang luar biasa prestasinya. Gitu, ya. Yang menulis ini buku. Ya, luar biasa ini. Referen di sudut dam. Ya. Referen di sudut dam. Jadi beliau ini prestasinya. Saya mencatat beliau Yai Haji Zawawi Imron ini termasuk sastrawan terbaik Asia, ya. Iya, dari penghargaan dari Thailand. Presiden Thailand, gitu ya. Kemudian Raja Malaysia, betul. Iya. Kemudian puisi yang menjadi puisi kebanggaan dan terbaik dengan judul Celurit Emas dan Ibu. Ini di Belanda dinobatkan sebagai puisi terbaik. Iya itu. Dan biasa. Film yang beliau bintangi sendiri sebagai sutradara juga? Tidak, bintang film ini. Saya tidak mau intervensi ya terhadap hak-hak orang lain. Jadi, kalau semua profesi saya ambil, lantas orang lain kan tidak kebahagiaan. Iya, Penjuru 5 Santri. Yai, kenapa mau jadi bintang film, Yai? Ya, pertama itu puisi tentang pesantren gitu. Dan kadang-kadang itu kalau ada orang yang memerankan sebagai santri, sebagai kiai atau sebagai ustadz itu logat Arabnya itu kalau kaku-kaku ndak enak rasanya. Ya. Jadi daripada diperankan orang yang kurang fasih logat Arabnya, ya saya tidak merasa fasih, tapi sudah terbiasa mengucapkan logat Arab itu ya. Jadi ya kira-kira memadailah paling tidak untuk paling tidak untuk menyenangkan sutradara saja gitu ya. Tapi kemudian kalau kemudian penonton juga ya senang ya itu karena memang orang mengharapkan yang sesuai dengan perannya gitu ya. Bisa jadi Profesor Pak Dr. Saiful Jazil jadi bintang film juga ini ya. Iya, karena selagi memerankan diri sendiri kan tidak masalah. Itu barangkali yang kontroversial yang bisa menyedihkan masyarakat kalau saya berperan sebagai orang gila kayak Baron Hermanto di film itu ya. Atau kayak memerankan sebagai perampok itu kan tidak
Nggak cocok. Iya, tidak cocok ya. Harus sesuai dengan perannya dan ya kira-kira begitu. Itu setelah didahului oleh senior kita, Kiai Yusuf Hasyim itu pernah berperan kalau tidak keliru di film Wali Songo sebagai Sunan Ampel gitu loh ya. Yusuf Hasyim. Iya, ketika beliau ditanya, kok mau? Ya aku kan berperan sebagai diriku sendiri itu. Saya usul Pak Zawawi, usul ya. Kalau nanti jadi pemeran utama lagi, saya minta saya sebagai santrinya. Enggak apa-apa, saya pokoknya masuk di layar saja lah, Bos. Saya bagian ngelap-ngelapi sandal itu. Iya, sebenarnya enggak apa-apa. Main film itu juga ada tantangannya itu. Kan kita kumpul dengan orang-orang cantik itu. Harus bukan menutup mata tapi menutup hati lah, supaya bagaimana kita itu imun dan tidak tertarik ya. Jadi kalau ada kalau gitu Ustaz Jazil jangan diikutkan. Saya enggak lah kalau gitu, saya enggak. Saya belum bisa itu. Saya enggak Ustaz, sudah enggak jadi. Ya, tapi sebenarnya ada metode ya. Kan perempuan cantik itu kan ibarat bunga yang merah merekah yang mekar di pagi hari. Mulai. Jadi kalau begitu banyaknya bunga yang mekar, itu kan kita hanya butuh setangkai bunga saja. Kalau semua bunga itu kita ambil kan orang gila namanya gitu. Masya Allah. Ambil satu saja. Satu yang cocok ya. Yang cocok. Dan saya punya bunga mungkin yang lebih cantik dari bintang film, paling tidak hatinya gitu loh. Yang kemudian menjadi ibu dari anak-anak saya itu loh. Yang ketika mau saya lamar itu, saya ucapkan izinkan aku mencium sebutir debu yang melekat di ujung sepatumu. Dan itu karena saya sangat menghargai perempuan. Subhanallah. Ya. Jadi kalau sekarang mau pergi ya, pamitan ya. Dalam hati ku ucapkan, kalau mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Kalau angin bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berguguran. Kalau senyummu selalu mekar dalam hatiku, jangan larang aku tetap setia dan rindu padamu. Masya Allah. Ini spontan ya, luar biasa. Jadi memang subhanallah, saya ini termasuk pengagum beliau ini ya. Dan buku saya ini termasuk juga terjual ini ya karena barokah dari beliau. Benar. Itu yang paling indah kan, karena kita kebersamaan ya. Sebuah buku perlu dibaca oleh ahli, perlu dibaca oleh pembaca yang apresiatif ya. Jadi endorsement tentang sebuah buku itu menjadi sangat penting agar buku itu bisa dikenal, bisa dibeli oleh pembaca. Tapi endorsement yang menyesatkan juga ada gitu loh. Ada yang menyesatkan ya? Iya, begini misalnya si pemberi endorsement itu tidak membaca buku itu gitu loh. Kemudian dia mengatakan buku ini baik itu kan kemudian ternyata begitu dibaca tidak sesuai, kecewa pembaca. Dan ini ditulis oleh beliau ketika saya berguru sama beliau di Islamic Center Pak Muslimi. Itu saya dialog buku ini gini Pak ya, ini arahnya itu ke sini. Ada kalimat apa dalam buku ini? Waktu itu ditulis di kertas, yang kertasnya itu jelek sekali ya di buku saya itu. Tapi saya simpen itu. Jelek sekali. Tak pikir gak serius gitu. Ternyata ini. Coba bahasanya perhatikan. Kalau saya kemudian menjadi istri saya kan gitu ya, wanita tadi. Kalau bahasa beliau kemudian menjadi ibundanya anak-anak saya. Coba itu beda artinya itu. Itu beda. Kemudian seperti kan mengakui dari wanita inilah lahir anak-anak saya yang hebat-hebat. Betul. Itu kan. Dan itu pun menghargai istri itu menjadi sangat penting gitu. Karena cobalah, saya kan orang Indonesia ya, bukan orang Barat, bahkan bukan orang Arab itu. Jadi sebagaimana budaya Indonesia, saya sering pergi. Jadi otomatis yang mencuci pakaian,
Bahkan ada yang kalau mencuci pakaian kadang-kadang bisa saya ganti sekali-sekali lah. Tapi selalu istri itu enggak mau, biar aku yang mencuci. Masya Allah. Ya, kemudian yang memasak juga istri saya. Kemudian ada peran yang tidak bisa saya ganti. Apa itu? Yaitu mengandung anak saya. Ya Allah. Nah, itu tidak bisa diganti. Itu 9 bulan dia itu atau beliau itu mengandung anak saya lah. Tegalah kalau saya sakiti hatinya, Ya kan Allah. begitu. Ya Allah. Tidak Karena bisa itu, tergantikan ya. karena itu kalau dia satu saat marah kepada saya, nah saya tersenyum. Inilah perempuan yang sangat indah. Dia berani marah kepada suaminya karena suaminya sedang menjengkelkan. Itu berarti ada yang error pada diri saya kan. Itu sebagai akibat saja gitu ya. Iya, itu berarti ada yang error. Dan itu sebenarnya filosofinya Sunan Derajat. Oh, seperti Sunan Derajat seperti mengatakan dadiyo sira wong sing iso rumangsa. Ojo dadi wong sing rumangsa iso. Jadilah kamu orang yang bisa merasa. Jangan jadi orang yang merasa bisa. Jadi kalau bisa merasa, kenapa orang lain cemberut, merengut kepada saya? Kenapa orang lain tidak mau mendengarkan omongan saya? Kenapa orang lain tidak mau mendengarkan ceramah saya? Itu jangan selalu orang lain yang disalahkan. Barangkali Merasa memang dirinya sendiri omongan saya yang tidak menarik. Dan itu perlu juga bagi para pemimpin sekarang ya. Kenapa ya? Supaya iso rumangsa juga. Kalau pidatonya kurang disukai oleh rakyat, berarti dia harus memperbaiki kualitas pidato-pidatonya dan kualitas intelektualnya sehingga dia bisa mampu membaca hati rakyat. Nah, kalau hati rakyat dibaca, kemudian kita berceramah sesuai dengan kebutuhan hati rakyat, Masuk, itu luar biasa, pasti akan didengarkan. Itu yang namanya dakwah ketuk nuraninya, raih simpatinya. Itu berasal dari iso rumangso itu tadi. Kalau rumangso iso, pokoknya orang harus mendengarkan. Hanya saya yang hebat, orang lain enggak. Itulah itu sangat berbahaya itu ya. Rasa narsisme, rasa hebat sendiri itu seperti itu. Nah, itu yang membuat perhitungan-perhitungan baru ya. Kalau kita iso rumangso itu, dari iso rumangso itu walaupun kita benar ya, karena itu tetap merasa salah gitu. Jadi ya? orang yang merasa indahnya orang yang iso rumangso tetap merasa salah, masih merasa keliru walaupun berada di jalan yang benar. Jadi tetap rendah hati. Andap asor ya. Iya. Dan itu lebih baik daripada orang yang merasa benar di jalan yang sesat gitu. Benar di jalan sesat. Iya, jadi apa ini yang disampaikan oleh beliau tadi itu loh tentang apresiasi istri itu. Ya. Profesor kan sering ya menyampaikan. Artinya gini, itu apa ini kan Rasulullah mengajarkan loh, itu kan Rasulullah mengajarkan ketika istri tadi yang memasak ya gitu ya, menyiapkan makanan toh, lalu kita akan berkali-kali nyampaikan ketika selesai masak, doalah di depan istrinya, wahai Allah, berikan makanan surga untuk istri yang menyiapkan makanan saya hari ini. Ya Allah, berikan minuman yang lebih menyegarkan untuk istri yang telah menyiapkan minuman untuk saya. Wahai Allah, tadi kan nunjuk pakaian toh. Betul. Saya sudah berkali-kali mengajarkan di halaman 47 ini ya, 47 saya selalu mengatakan kalau istri sudah menyiapkan pakaian itu kemudian katakan, wahai Allah, berikan pakaian yang lebih indah di surga untuk istri yang telah mencucikan, telah menyetrika dan menyediakan di depan saya untuk berpakaian. Itu kan bahasa-bahasa apresiasi ya, bahasa doa apresiasi. Iya, itu kan di halaman 47. 48. Allahumma at'imman at'amani wasqiman saqani. Wahai Allah, berikan makanan untuk orang yang telah menyiapkan makanan untuk saya dan berikan minuman untuk orang yang telah menyiapkan minuman untuk saya. Jadi sebetulnya
ini saya kira apa yang disampaikan Pak Yai Zawawi Imron ini saya kira luar biasa ya. Oleh karena itu pada suami yang masih bertindak kasar kepada istri ya, cobalah introspeksi barangkali ya, ya barangkali itu rezeki Anda, pintu-pintu rezeki tertutup ya karena itu. Pintu rezeki bisa tertutup. Iya tutup. Coba sekarang gantilah. Apa yang dikatakan Pak Yai Zawawi, tapi itu cuma direnungkan. Lalu setiap selesai melakukan istri telah melakukan sesuatu, berikan doa seperti halaman 48. Saya kira nanti Anda akan menjadi manusia baru, ya kan? Istri Anda akan menjadi istri yang lebih riang, senang melihat wajah Anda, dan Anda pasti tersenyum juga melihat istri tersenyum pada Anda. Subhanallah, luar biasa. Iya kan gitu ya. Prof, lalu ini saya di halaman 58 ini ya, Pak Yai ini mumpung ada beliau. Iya, halaman 58 ini Mas, tolong dibaca Mas. Iya. Dalam buku sujud itu. Nah, ini yang dalam buku yang ya atasnya ada 2 baris. 2 baris, Prof. Dalam buku. Waduh, ini bahasanya. Reference di sudut dam. Wah. Ya. D. Zawawi Imron menulis puisi pendek tentang sujud. Ya. Ini puisinya. Sujud itu mudah, yang sulit meratakan kepala dengan tanah, yang sering diinjak kaki. Ya ini pendengar, silakan dibuka buku halaman 58. Nah ini beliaunya yang menulis, beliau akan memberikan syarahnya. Nah, Prof, ini didapatkan kapan? Waktu di masjid di Islamic Center. Di Islamic Center ya. Jadi tiga kalimat ini didapatkan. Iya, jadi saya di sana waktu itu MTQ ya. Lalu saya bercerita, Pak Yai, saya itu sedang menulis buku ini, ini kemudian ini masih banyak lagi itu sebetulnya. Sholat menjadi sumber kebahagiaan sebagainya itu ada di sana. Nah ini kemudian beliau yang menulis, saya kira beliau ini yang paling mengerti maksudnya. Kalau saya kan mengira-ngira tadi. Halaman 58. Telur, Anda bisa membuka 60 menit terapi sholat bahagia, buku yang menjadi kecintaan kita ini. Di situ tertulis sujud itu mudah, yang sulit meratakan kepala dengan tanah, yang sering diinjak kaki ini. Nah, bagaimana kita tanyakan sama beliau? Iya, mumpung ada, tidak gampang. Luar biasa. Bagaimana ya ini jawabannya? Ya itu ada pada buku saya yang judulnya Refrain di Sudut Dam. Nah, puisi itu catatan perjalanan saya ketika saya diundang dalam festival puisi internasional di Amsterdam dan di Den Haag di negeri Belanda. Saya di negeri Belanda itu 15 hari dan menulis 100 puisi kira-kira sambil jalan-jalan. 15 hari. Ya. Di sana kebetulan saya bersama 3 orang sahabat yang lain agama dengan saya. Ya, yang satu Joko Pinurbo, 2 Dorothea Rosa Herliani, yang warga negara Indonesia. Kemudian yang ketiga Ayu Utami. Dan teman ini walaupun beragama lain, ketika saya ingin sholat ketika transit di Singapura misalnya, beliau itu tekun sekali menunggu saya yang sholat beralaskan koran itu. Ya itu menjaga tas saya yang kecil itu kan, kalau tas yang besar kan di bagasi gitu. Itu tas tenteng itu, ini ya. Ternyata untuk keamanan barang-barang saya, ya saya butuh bantuan orang lain ketika sholat itu. Ya, ternyata memang indahnya persaudaraan itu. Ya. Indahnya persaudaraan berbedaan ya. Iya. Juga perbedaan ini ya. Iya. Saya tidak menganggap perbedaan itu keragaman saja berdasarkan pilihan-pilihan kan gitu. Jadi begitu saya sholat bareng saya, beliau yang menjaga gitu ya. Kemudian ketika kami jalan-jalan ke sebuah taman yang bagus di Amsterdam, tidak perlu sholat asar katanya. Masya Allah. Nah, saya katakan dalam Islam musafir itu bisa mengumpulkan
sholat asarnya ke sholat zuhur gitu. Jadi jamak ya? Ya bisa jamak. Tapi pada saat yang lain saya menikmati sholat duduk di atas bangku karena tak mungkin sholat di tanah karena tanahnya itu salju gitu. Bagaimana dahi saya itu bisa sujud ke salju itu mungkin ya yang di bawah 0 derajat Celcius gitu. Di situ loh. Tapi walaupun dahi saya sholat duduk di bangku dan sepatu saya sampai lutut kan musim dingin gitu. Jadi sholat duduk di bangku. Tapi walaupun saya tidak bisa sujud hanya dengan isyarat saja, tapi rasanya menikmati juga ya. Jadi seolah-olah memang dahi itu menempel ke tanah itu dan itu yang tidak kalah pentingnya dalam persepsi saya yaitu bagaimana meratakan dahi ke tanah. Masya Allah. Bahwa kita yang berasal dari tanah memang menyatu dengan tanah. Itu mungkin kenapa Rasulullah bersabda bahwa inna aqrabal abdi ma'a rabbihi fahuwa sajid. Masya Allah. Bahwa paling dekatnya hamba dengan Tuhannya ketika dia sujud. Nah, sujud kita yang betul kalau kita memang sudah kita ini debu hanya, kita ini tanah. La ilaha illallah Muhammad. Ya, kita ini debu, kita ini tanah. Nah, jadi apakah ketika saya sujud itu benar-benar saya merasa debu, merasa tanah dan nanti akan menyatu dengan tanah gitu. Nah, disinilah muncul sejenis metafora. Contohlah ketika menceburkan kaki kita diceburkan ke lumpur misalnya. Ya. Ketika kaki kita diceburkan ke lumpur, itu baru terasa. Batas antara daging kita dengan lumpur hanya kulit. Jadi di luar kulit adalah lumpur, di dalam kulit juga lumpur dan kebetulan daging kita sendiri. Allah ya Rabbi. Ya, jadi inilah kita tidak ada jarak dengan tanah. Jadi antara dahi dengan kaki itu tidak ada bedanya ketika kita benar-benar memperhambakan diri kepada Allah, bersujud kepada Allah. Walaupun taruhlah kita berada di jalan yang begitu benar, tapi tetap merasa kurang sujud kita kepada Allah. La ilaha illallah Muhammad. Itulah iso rumongso model Sunan Derajat Lamongan itu loh ya. Dan itu lebih bagus daripada kita merasa benar di jalan yang padahal kita di jalan yang sesat gitu loh. Nah, dan itu bisa kita lihat di zaman sekarang, di era global ini, di era revolusi informasi ini munculnya orang-orang yang selalu merasa benar walaupun di jalan yang sesat itu. Orang marah-marah itu kan tidak benar sebenarnya walaupun omongannya benar gitu loh. Jadi ya dari sinilah berkembang pikiran tinjauan psikologis ya. Kebenaran itu nggak bisa disampaikan dengan marah-marah, kira-kira begitu itu loh. Sebab dalam budaya Jawa yang lain disebutkan ajining diri sokoladi. Ajining diri tumunung onoladi. Kehormatan seseorang itu bisa dilihat dari lidahnya. Jadi kalau lidahnya tidak ramah, lidahnya sudah mencaci maki orang lain, lidahnya marah-marah, lidahnya suka meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, itu pertanda hatinya tidak dekat dengan Allah, hatinya tidak sujud kepada Allah itu. Jadi tanda-tanda orang yang bersujud itu yaitu dengan cara menghargai orang lain, menghargai orang lain bukan hanya hormat, bukan hanya tabe. Kalau ada rezeki itu juga diberikan kepada orang lain. Itu kalau ada rezeki. Sebagaimana puisinya Al-Ma'ari, janganlah hujan membasahi ladangku kalau tidak menyiram seluruh bumi.
atau seperti yang diucapkan oleh penyair Sutarji Kalzumbahri, yang tertusuk padamu berdarah pada hatiku. Kira-kira begitu itu. Jadi ini kembali kepada la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang kamu sehingga kamu mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Jadi sujud yang bermakna, sujud yang memang menomorsatukan Allah, tapi karena Allah yang kita nomorsatukan itu mengamanahkan orang lain itu sebagai saudara kita, maka kita dengan sholat itu kita menghargai orang lain. Itulah mungkin hikmahnya. Kalau sholat sendirian, sholat munfarid itu derajatnya hanya 1, tapi kalau sholat berjamaah dalam rangka aku menjadi kita, itu kekitaan itu kita ditingkatkan derajat sholat kita menjadi 27 oleh Allah. Dari aku. Iya, tapi kita tak cukup berjamaah dalam sholat. Jadi rasa jamaah dalam sholat itu harus dibawa ke luar masjid. Ya, di pasar. Jadi kalau kita benar-benar merasa bersaudara, merasa berjamaah dengan saudara-saudara kita, itu kalau kita jualan jangan terlalu banyak ngambil untung, saya kira begitu gitu loh. Ya, jadi dalam rangka kebersamaan gitu loh. Ya, jadi ini mungkin yang disebut ini ya, yang sulit meratakan kepala dengan tanah di yang senjak kaki. Masya Allah. Nah, ini berarti penjelasan saya itu kurang lengkap Mas Hilmi. Ya, jadi meratakan diri dengan tanah, saudara-saudara kita kan juga tanah. Jadi kita tak perlu menonjol lah daripada teman-teman yang lain gitu loh. Kan jadi, ada tanah merah, ada tanah hitam, ada tanah putih dan sebagainya. Gimana nih? Itu keberagaman saja. Bukan perbedaan. Perbedaan yang bisa. Iya. Kok bisa sama ya Mas Hilmi ya? Jadi tulisan beliau ini coba lihat halaman 59 Mas Hilmi ya. 59. Ini kan 58 toh? Ini 59 itu begini Pak Yai ini. Penjelasannya? Mengapa sujud itu 2 kali? Karena sujud pertama itu mengingatkan manusia bahwa kamu itu tercipta dari tanah. Lalu duduk di antara 2 sujud mengingatkan kamu sekarang dihidupkan. Lalu sujud berikutnya adalah ingat kamu akan kembali ke tanah. Lalu bangkit dari sujud berikutnya itu kamu ingat bahwa suatu saat kamu akan dibangkitkan dari alam kubur. Ini antara pernyataan Pak Yai Zawawi Imron dengan yang ini bisa Allah menakdirkan 1 halaman. Subhanallah. Halaman 59 berapa? Iya, 59 nomor 3 itu loh. Nomor 3. Ya. Simbol 4 tahap kehidupan manusia. Ya, sujud adalah simbol 4 tahap kehidupan manusia. Ya, itu Anda baca. Pertama simbol terciptanya manusia dari tanah. Ya. Bangun dari sujud simbol kehidupan di dunia. Ya. Sujud kedua simbol kematian, dan bangun dari sujud kedua sebagai simbol dari kebangkitan pada hari kiamat. Itu yang disebut minha khalaqnakum wa fiha nu'itukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan itu simbol 2 sujud itulah yang disimbolkan Rasulullah ketika selesai memakamkan orang. Rasulullah selalu mengusap tanah itu, minha khalaqnakum, dari inilah kamu diciptakan, ya. Sekarang kamu dihidupkan. Dan ingatlah suatu saat kamu akan menyatu dengan tanah kembali. Ya. Dan itu bisa dijadikan pijakan bagaimana kita mencintai tanah air. Oh gitu ya, mencintai tanah air. Ya, supaya kita. Jadi kalau Kennedy pernah mengatakan jangan kamu bertanya apa yang diberikan oleh negara kepada kamu, tapi tanyakanlah apa yang kamu berikan kepada negaramu. Iya. Saya ingin memperbaiki apa yang diucapkan oleh Kennedy itu. Ya. Karena jadi sujud ini termasuk bisa menimbulkan rasa cinta tanah air. Iya, nanti gimana ini? Ya, begini ya. Ketika kita sadar bahwa yang kita makan tiap hari dari bumi Indonesia. Iya. Jadi kalau seperti Kennedy, apa yang kamu berikan kepada Indonesia? Tidak ada yang bisa kita berikan kepada Indonesia. Yang ada apa yang harus kita kembalikan kepada Indonesia. Ya kan gitu. Disinilah itu proses bagaimana kematangan ketanahan kita, kedebuan kita itu, misalnya rasa cinta kaitannya dengan Hubbul Watan, dengan cinta tanah air. Kita semua minum air Indonesia menjadi darah kita. Minum air Indonesia menjadi darah kita. Iya,
Ini kan dari mana? Betul. Air yang dalam tubuh kita itu. Kita makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging kita. Ya, Masya Allah. Kita menghirup udara Indonesia Ya. menjadi nafas kita. Ya, Kita bersujud di atas bumi Indonesia, berarti bumi Indonesia adalah sajadah kita. Bumi Indonesia adalah sajadah kita. Iya. Dan bila tiba saatnya kita mati, kita semua akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kita yang hancur membusuk akan kembali bersatu dengan harumnya bumi Indonesia. Tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada bangsa dan tanah air. Jadi karena itu kita tidak bisa memberi untuk Indonesia, yang ada mengembalikan untuk Indonesia. Ya. Karena kita punya hutang begitu ya. Ya itulah, Begitu ya? kalau kita iso rumongso, dari mana yang kita makan kalau tidak dari bumi Indonesia? Kalau kencingnya di mana, Pak Yai? Ya, itulah karena Kencingnya juga di bumi Indonesia itulah ibunda kita. Ketika kita kecil, kencing di haribaan ibu kita, ibu tidak marah. Masya Allah. Soalnya bumi Indonesia ini kita kencingi, bahkan berak kita letakkan di bumi Indonesia tidak marah. Tapi bumi Indonesia tidak rela kalau bumi Indonesia itu dijadikan ladang fitnah, menjadi tempat kita bermaksiat, tempat kita berkelahi. Tidak rela bumi Indonesia bisa marah satu saat, bisa diletuskan gunungnya, bisa ditumpahkan airnya ke daratan dan sebagainya gitu loh kan. Dan itu bukan kehendak bumi Indonesia itu sendiri, tapi di balik itu ada kehendak Allah. Dan itulah Pak Yai, ya. kalau bisa tiap Jumat kesini Pak Yai. Saya ini akhirnya Pak Yai bisa kaya saya tuh. Cepet pinter saya kalau gimana kalau Jumat Pak Jazil ini. Setiap Jumat lah kesini tuh. Nah, ini Pak Profesor menggalinya di sana. Iya. Di sini juga saya sebut di pengantar ini sudah saya sebut. Semua yang saya kutip di buku ini saya tulis demi Allah saya angkat sebagai guru saya. G-nya itu besar. Karena ada kata pengantar ini. Semua yang saya tulis ini sebagai guru saya. Dan saya tambahkan, jika buku ini bisa membahagiakan satu orang saja, maka semua yang saya kutip itu dapat memperoleh aliran pahala darinya. Masya Allah, luar biasa. Dan kalau saya membaca buku 60 menit terapi salat bahagia. Iya. Itu ternyata memang setelah dicari-cari, jadi dari sholat itu kan memang akimis sholat li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku, mengingat Allah, berzikir kepada Allah yang mengakibatkan terkondisinya hati menjadi qalbun salim, menjadi hati yang selamat, hati yang damai. Itu ternyata memang hati yang damai, hati yang selamat, hati yang ingat kepada Allah itu menjadi sumber energi untuk apa saja. Sumber kebaikan itu ada di situ. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, inspirasi, ilham yang bagus, ya memang dengan hati yang bersih yang didapatkan dengan kita melakukan sholat itu. Ya. Subhanallah. Baik. Ini. Saya punya kewajiban ini. Nah, jadi itu artinya dari buku ini. Jadi setiap hari paling tidak kita wajib laporan 5 kali kepada Allah. Begitu fajar menyingsing di ufuk timur, burung-burung mulai berkicau, azan dikumandangkan, kita sholat lapor kepada Allah, tidurku indah sekali ya Allah. Kemudian bersujud kepada Allah, dan sesudah sholat saya akan mengerjakan tugas-tugas keduniaan saya. Kemudian kita bekerja ke kantor, ada yang berdagang, Pak Tani memacul, nanti matahari lengser sedikit ke barat, lapor lagi kepada Allah, ya Allah, alangkah indahnya hidup saya ini, tanah saya sudah saya cangkul, semoga nanti akan berbuah yang indah, yang berdagang juga, yang kantor begitu. Kemudian habis itu melanjutkan lagi, tibalah matahari condong ke barat gitu. Kita menikmati, lapor lagi kepada Allah. Kemudian matahari akan terbenam. Matahari pamit kepada bumi, pamit kepada kita. Selamat tinggal wahai manusia.
terangku akan kucabut, kata matahari, akan diganti dengan kegelapan. Tapi nikmatilah kegelapan itu, tidak akan artinya bagi kamu manusia, kata matahari, selagi hatimu yang beriman itu bisa menggantikan aku menjadi cahaya dalam hatimu. Lapor lagi kepada Allah dengan sholat maghrib. Nanti ya waktunya tiba Isya, kita memberi batas antara kegiatan rutin itu dengan istirahat. Luar biasa itu, luar biasa itu. Ini ada SMS dari peserta pendalaman, Prof ya. Ya. Assalamualaikum, semoga Pak Profesor Ali tambah sehat. Amin. Alhamdulillah saya tambah sehat, ditambah tanah di Penang. Ya. Penang ya. Terus. Kalimat yang terpatri dalam hati saya, jangan mengeluh, terima dengan ikhlas. Saya ingin cetak stiker mutiara kata dari Pak Profesor Ali Aziz, lalu saya akan berikan kepada peserta PTSB berikutnya dengan gratis. PTSB berikutnya ya. Saya ingin ikuti jejak Pak Ali untuk bisa membahagiakan banyak orang. Terima kasih. Oh, ini Pak Khalil. Pak Khalil ya. Betul. Pak dosen Fakultas Dakwah. Betul, ya. Apa? Iya, betul ya. Ini mau cetak. Iya, enggak apa-apa, silakan aja lah. Saya lihat ada SMS untuk Pak Zawawi tadi. Banyak ini, subhanallah. Pagi ini meskipun saya belum bertemu dengan beliau, tapi saya bersyukur bisa mendengarkan suara beliau. Salam takdim ya. Jadi yang saya yang bertemu ini bahagia sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus siapa lagi di sini? Ada tadi Mbak Yuli juga begitu. Kulo Tengkrian. Oh, bukan, ini istri saya nih. Nge. Assalamualaikum, salam takdim, kagem beliau, subhanallah. Saya sampai merinding dan berebes milih mendengarkan tausiah beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa itu? Ini Mbak Yuli di Tulangan. Kemudian ini barangkali baru mendengarkan ini. Mohon maaf, saya baru mendengarkan yang berbicara ini siapa ya, Mas Helmi. Jadi tahu sudah menikah gitu. Jadi tahu. Ya, ini Kiai besar ya, Kiai Haji Zawawi Imron, seorang budayawan, sastrawan, budayawan yang luar biasa, yang menjadi guru beliau Pak Profesor Ali Aziz dan juga Pak Profesor Dr. Saiful Jazil. Iya. Ntar lagi profesornya ini. Oh iya. Nggih, Bro, ini waktunya. Iya. Memang sekali, Bro. Gimana ini? Tutup dengan doa. Nggih, monggo, Dok. Jadi artinya hari ini kita belum bisa melanjutkan untuk halaman sama toh ini yang kita kaji ya buku ini. Ya, karena kebetulan ada Pak Yai Zawawi, ya kita minta yang beliau tulis di sini sebetulnya maksudnya apa gitu kan. Ternyata apa yang saya jelaskan itu ternyata hanya 1%. Oke, monggo ditutup doa. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wahai Allah, cahayamu menembus langit dan bumi. Sinarilah mata hati kami, istri, suami, dan anak-anak kami. Amin. Tunjukkan kami sekecil apapun kebaikan dan berikan kami kekuatan untuk menjalankannya. Amin. Tunjukkan kami sekecil apapun dosa dan berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Amin. Kami tidak bisa menjauhi sekecil apapun dosa tanpa kekuatan darimu. Wahai Allah, percikkan kesabaran Nabi Ayub alaihissalam kepada semua hambamu yang sakit, agar ridho menerima takdir dan tidak mengeluh atas penyakit yang diderita. Kuatkan keyakinan dan kepasrahan mereka. Engkau pasti maha kuasa menyembuhkannya, sebagaimana engkau maha kuasa menyembuhkan Nabi Ayub alaihissalam. Kuatkan pula keikhlasan dan kesabaran keluarga yang mencari biaya berobat dan tiada jemu merawatnya. Wahai Allah, berikan kesabaran semua hambamu yang kehilangan harta atau berpisah dengan orang-orang yang paling dicintainya. Kami yakin engkau pasti maha kuasa memberi ganti yang jauh lebih baik dan lebih menyenangkan. Wahai Allah, pancarkan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
untuk membesarkan hati kami, sehingga mudah memaafkan orang yang jelas-jelas meludahi muka kami. Tetap ceria sekalipun kami dicela, dan tetap menyapa sekalipun dihina. Berikan petunjuk dan ampunan semua orang yang zalim kepada kami. Wahai Allah, sadarkan kami bahwa sehari yang kami lewati berarti semakin dekat ke ajal yang sudah menanti. Semakin berkurang pula jatah hidup yang Engkau tetapkan untuk kami. Bantulah kami agar bisa menggunakan setiap detik waktu untuk menambah persiapan menghadap-Mu. Wahai Allah, kami tundukkan kepala di hadapan-Mu karena malu atas dosa kami yang semakin hari semakin menggunung. Kami menengadahkan tangan ke langit karena Engkaulah yang maha kuasa membuka pintu rahmat di langit untuk kami. Wahai Allah, kami pejamkan mata dalam doa ini karena kami tidak ingin memandang siapapun selain wajah-Mu. Allahumma rzuqna ladzatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ik. Ya Allah, anugerahkan kami untuk bisa memandang wajah-Mu dan selalu rindu untuk berjumpa dengan-Mu. Allah. Wahai Allah, sekalipun muka kami pekat penuh maksiat, tapi kami mohon Engkau tetap berkenan memandang wajah kami. Ya Allah, sekalipun mulut kami ini busuk karena berbagai dusta-dusta kami ingin Engkau tetap mau mendengarkan doa-doa yang kami ucapkan dari mulut kami ini. Ya Allah, sekalipun tangan kami ini terbalut dengan dosa, kami ingin Rasul-Mu itu berjabat tangan dengan kami dalam setiap tidur kami. Wahai Allah, masih ada keluarga atau saudara-saudara kami yang belum melaksanakan sholat 5 waktu dengan 1000 alasan. Ampunilah dosa-dosa mereka. Janganlah Engkau turunkan siksa untuk mereka, sebab mereka masih ingin menjadi orang yang baik. Bisikkan firman-Mu ke telinga mereka, usaplah ubun-ubun mereka, dan tariklah tangan mereka untuk menjalankan perintah-Mu. Amin. Wahai Allah, Engkau maha kuasa menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu. Maha kuasa pula menciptakan Nabi Isa tanpa ayah. Maka pasti lebih mudah bagimu memberikan anak dari pasangan suami istri yang sudah lama mengharapkannya. Ya Allah, mereka ini pasangan yang Engkau muliakan, yang Engkau pilih, karena mereka ini mengasihi sebanyak-banyaknya anak miskin. Jika memang Engkau putuskan mereka tanpa keturunan, karena itu sudah keputusan-Mu, tetap bahagiakan hidup mereka, sebab mereka telah berusaha menyenangkan-Mu dengan perjuangan syiar agama-Mu, dan membahagiakan sanak famili dan orang-orang miskin. Jadikan mereka yang Kau muliakan itu ikhlas, ridho, dan sama sekali tidak mengeluh atas apapun keputusan-Mu untuk mereka. Amin, amin. Sambutlah kedatangan mereka di surga kelak. Amin. Dengan permadani yang indah dan kalungan bunga harum oleh ribuan anak yang di dunia dulu mereka besarkan. Wahai Allah, kepada siapa lagi mereka ini mengharap belas kasih kalau bukan kepadamu? Anta Rabbuna wa anta rojauna. Ya Allah, Engkau itu Tuhan kami. Engkaulah satu-satunya harapan bagi orang-orang yang penuh dosa untuk memperoleh ampunan-Mu. Engkaulah satu-satunya harapan akan kasih-Mu kepada saudara-saudara kami yang masih membutuhkan jodoh sampai hari ini. Ya Allah, Engkaulah satu-satunya harapan bagi orang-orang yang sampai hari ini belum memiliki tempat tinggal untuk tempat berteduh untuk mereka dan anak-anaknya. Allahumma rzuqna ladzatan nadhar ila wajhika wasyauqa ila liqa'ik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof pada kesempatan pagi ini. Terima kasih Yai Zawali Imron. Terima kasih sudah hadir di tempat yang luar biasa ini. Pak Saiful Jazil, Dokter, terima kasih juga hadirnya pada kesempatan hari ini. Dulur, luar biasa hari ini, beda ya. Ada tambahan ilmu yang kita dapatkan pada perjalanan Fajar Syiar untuk kesempatan hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan oleh Profesor Ali Aziz pada kesempatan hari ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Tambahan ilmu dari Bapak Kiai Haji Zawawi Imron, budayawan dan
sastrawan yang hadir pada kesempatan ini juga bisa menambah ilmu untuk kita semuanya. Terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.